Aduh, bro, gitu kan. Jangan ini, aduh. Bayang sih kawan adventure kalau udah, ya itulah anak adventure. Jadi jangan baper. Jangan lu pengen merasa dikasihani. Lu lakuin aja gitu. Kalau memang udah mendesak dan memang butuh pertolongan, baru tolong. Tapi bakal jadi bahan konten dan ketawaan dulu. Sebelum kita ke bawah, kita ke bagian samping. Ini bukan rumah ya, Pak? Jadi, kayak Om Arya, kayak Beng. Ketahuan dan sama jatuh. Pengen keluar kalau pengen keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat sobat Walafitur dan keluarga. Semoga sobat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Aduh, hari ini sih sebenarnya pas bertepatan di bulan Agustus, hari kemerdekaan sobat. Tapi sebelum hari kemerdekaan, memang ini bulan Agustus, untuk menyambut datangnya hari kemerdekaan Indonesia. Nah, ada spesial nih, Walafitur bikin liputan spesial. Mau ngobrol-ngobrol dikit tentang sosok wanita, sosok ibu, ya, yang hobinya dari tampilannya syariah nih, saat ini ya nggak. Tapi hobinya, wow, sobat semua nggak akan nyangka nih, buat sobat adventure semua, sobat kawan semuanya nggak akan nyangka bahwa beliau adalah pengendara roda 2 yang tangguh. Kali ini Walafitur mau kenalin salah satu bisa dibilang ya adventure wanita, seorang ibu juga, seorang petualang juga yang suka wirawiri dengan menggunakan roda 2, yaitu Ibu Pinai. Panggil aja Pinai. Pinai, panggil aja Pinai. Ada di sebelah. Tante, sehat Tante? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan Walafitur kali ini ada di gazebo-nya Ibu Pina nih. Pinai, Tante Pinai. Ribet. Pinai. Nah, jadi kalau sobat semuanya sering sudah follow atau belum tahu tentang sosok beliau, Ibu Pinai, ini kalau di Instagram namanya siapa, Tante? Pinai Journey. Jadi di situ Pinai @journey atau Pinai Journey aja, Pinai Journey ya. Pinai Journey. Pinai @journey. Apa underscore ya, lupa. Underscore, pokoknya ketemu deh pasti. Pokoknya bawa motor tuh kalau nggak salah ya. Iya. Hampir semua sih isinya motor. Iya. Motor. Baik motor orang, motor sendiri. Jadi jangan melihat fisiknya yang kecil tapi motornya gede-gede. Coba kalau udah bawa lah, keren. Jadi Walafitur kali ini berada di kediaman rumah Ibu Pinai Journey. Karena Walafitur penasaran dengan sosok beliau, di mana beliau ini dalam waktu dekat akan ke Papua, sobat, mengendarai motor sebelum nanti hari kemerdekaan sama suaminya, Tante ya. Insyaallah. Sama suaminya, Tante ya. Sejak kapan sih? Kebetulan udah sejak dari masih sendiri, sampai menikah pun masih, alhamdulillah sejak menikah ditemenin sama suami. Dan kebetulan kita hobinya juga mungkin ya sama-sama senang motor, senang main adventure ataupun off-road. Tapi kan kalau suami lebih ke off-road mobil dulu tuh aktifnya. Kalau saya lebih aktif di off-road motor. Tapi seiring berjalannya usia bertambah, off-road motor jadi berkurang. Jadinya lebih main ke adventurean bareng suami. Terus alhamdulillah banyak kesempatan dan support dari suami juga. Jadi hobi saya masih bisa tetap terjalan. Nah, sobat ya, suami istri hobinya sama, bisa keliling bareng-bareng. Sebenarnya sih pengennya bareng-bareng sama Om Gita nih, suami istri bareng-bareng. Tapi udahlah, Om Gitanya malu. Dia pengennya istrinya aja untuk kayaknya sih lebih ke ada perbedaan fee. Oh gitu? Oh, iya. Jadi supaya nggak ketukar, fee saya berapa, fee-nya
Jadi Bercanda. masing-masing punya channel sendiri. YouTube-nya juga apa sih ya tentunya? Kalau YouTube sih ada juga, cuman kadang ya lagi kalau lagi pengen upload, Oke. nggak terlalu sering juga, tapi Oke. memang ada sama kok Pina Journey. Pina Journey untuk di channel YouTube-nya, follow yang belum, kemudian subscribe. Pinai, jadi kan pertanyaan yang pertama kali nih untuk di kegiatan Aventurnya, biasanya wanita itu kan ribet banget nih untuk urusan MCK. Betul sekali. Itu gimana? Apalagi laki-laki semua, Iya. Alhamdulillah ya, di setiap perjalanan memang agak perempuan itu memang sangat kesulitan sama MCK, terutama MCK yang memang nggak biasa mereka pakai setiap hari, yang kan kalau di rumah tuh udah jelas kebersihannya, Iya. keadaan dalamnya MCK-nya seperti apa. Oke. Kalau di luar kan kadang kalau kita temuin di warung atau di penginapan yang memang seadanya di pelosok gitu, kadang airnya cuma ada seember. Gimana caranya kita mandi tuh dengan air seember itu cukup. Alhamdulillah sih sedikit-sedikit memang banyak belajar, dan itu alhamdulillah ada positifnya juga. Jadi saya jadi di rumah nggak boros air. Manajemen air. Iya, ada fungsinya. Oke. Tapi memang alhamdulillah semua itu bisa berjalan. Kita juga mulai gimana ya? Mau apa ya? Serba salah juga. Tapi yang jelas saya harus bisa menyesuaikan di mana saya bertempat. Dan alhamdulillah kalau memang kagak ada air gitu ya, ya standarnya anak gunung lah. Kita cari sisi kosong, tanah yang lumayan banyak, Oke. terus kita gali. Dulu pernah Jangan lupa bawa skop. dulu pernah di Pecintaran dulu. Naik Ya, gunung. pernah naik gunung sih, Oke. cuma ya nggak sampai ada komunitasnya enggak. Oh, Ya oke. memang suka aja. Suka. Dan Emang. dari situ juga banyak belajar, akhirnya diaplikasiin di motoran, kurang lebih sih sama ya kayak perjalanan naik gunung, cuman bedanya kita mau kendaraan. Dan kadang kita bisa juga di titik-titik tertentu bisa sampai titik puncaknya gunung atau di kawahnya gunung pakai motor masih bisa. Ada jalan-jalan yang menuju sana yang tidak semua gunung bisa, ada juga yang gunung bisa juga motor sampai di titik itu. Pinai, terus Mbak Pinai ini kan maaf ya ngomong nih Mbak Pinai, ini kan kecil nih, motor yang dipakai gede nih. Ya kan? Kan pasti motor mah nggak mulus-mulus aja tuh. Iya. Mbak Pinai kadang jatuh, kadang tuh suka lihat tuh, kadang jatuh harus ngebangunin motor atau apa. Ya oke lah kalau memang kayak suami didampingin atau deket bisa bantu. Nah kadang kan suami biasanya di paling belakang nih. Suami paling depan, saya paling belakang. Tuh kan leader kan, dan pasti kalau lagi labung atau jatuh atau nggak ketahuan dan pasti kan itu kan berat. Berat banget sih, hampir untuk moge adventure ya, kurang lebih tuh beratnya paling berat 250. Kayak ini nih, Yang ini KTM ya 790. 790. KTM 790. Ya sekitar 220 kilo. Kurang tahu detailnya intinya sih 200-an. 200 kilo. Kan? Sedangkan Mbak Pinai nggak nyampe 200 kilo beratnya. Dan tingginya nggak nyampe 160. Tuh, terus jinjit kan udah pasti. Iya udah pasti. Ada tambahan nggak sepatunya? High heel-nya apanya supaya nyampe? Pengennya sih begitu, Dimodif. dimodif. Tapi ternyata Oke. kalau buat main adventurean Oke. itu nggak safety, itu nggak aman dan Oh. sangat tidak nyaman. Oke. Tapi kalau kita untuk main di aspal full gitu Oke. ya, hanya jalan-jalan on road di dalam kota, ya itu cukup membantu. Berarti kalau berhenti kayak zaman saya kecil main sepeda tuh, Sepeda. nunggu tempel ke pohon atau apa, biasanya cari tatakan tuh. Iya benar. Begitu Atau berarti. langsung tiba-tiba turun dari kayak naik sepeda ontel. Atau suami suruh pegangin dulu motor dia. Pak mau berhenti pak. Tapi itu semua sih memang saya belajar, jadi Oke. nggak memang tiba-tiba langsung bisa, enggak. Oke. Belajarnya pun memang pakai guru, jadi saya ikut kelas private, Oke. ambil kelas hobi tadinya. Oke.
dari situ belajar basic dasar, pakai motor gede, sama kebetulan waktu itu belajarnya memang sama coach di motor trail, kebetulan motocross. Awalnya dulu Iya, ke sana. beliau memang melatih atlet-atlet kecil, remaja, dewasa untuk jadi atlet motocross. Tapi saya di situ nggak kelas hobi. Berhubung waktu itu masih kerja, waktunya nggak banyak, dan hobi pengen tetap jalan, olahraga juga dapat. Alhamdulillah temen ngasih info, oh ada nih lo kalau mau main motor panjang, aman, nyaman, lo belajar aja sama dia gitu. Ambil ada pakaian hobinya. Di situ saya belajar basic, pakai motor tinggi gimana, terus stabil di atas motor gimana, cara ngebuka gas, nutup gas, naik turun motor seperti apa ya. Jadilah saya bisa pakai motor yang sedikit tinggi. Udah nggak kebayang sobat sama Mbak Pinai mah, kawan juga biasanya mah ya metik lah ya kan. Tapi motor begini mah udah nggak ada tuh teh. Ya. Saya sih belum pernah ketemu juga sih. Mungkin banyak ya teman-teman perempuan yang pakai Harley. Oke. Nah, cuman kan Harley itu memang berat. Oke. Tapi dia pendek. Oh iya. Gitu. Kaki hampir semua kakinya kiri kanan napak. Tapi ternyata saya pun baru tahu bahwa tidak semua laki-laki. Kayak lagu dong. Tidak semua ya. Itu pun pede pakai motor tinggi ternyata. Ya. Gitu. Dan saya juga kaget juga. Kok nggak berani sih atau nggak pede? Iya nih kaki gue nggak nyampe. Padahal salah satu dari kakinya nyampe. Tapi karena memang dia biasa kakinya 2 napak, jadi aduh gue nggak pede, gue nggak berani. Dan itu ya perlu latihan sih sedikit aja. Om Gita ini kan road captain ya. Iya. Oke, leader. Ini siang pasti tiap hari tuh ada briefing tuh. Pagi, morning dan malam nih briefing nih tim. Karena kan mau nggak mau posisi Mbak Pinai Mbak Pinai itu posisinya kan masuk dalam rombongan tim kan ya. Ini briefing nih Om Gita nih. Gimana peserta kan? Pasti ada review atau seperti apa itu Mbak ya? Betul. Kalau untuk reviewnya mungkin keseluruhan di finish ya, biasanya satu hari full, endingnya masuk di penginapan, biasanya itu briefing untuk hari ini itu seperti apa, endingnya evaluasi lah untuk perjalanan hari ini seperti apa. Itu grouping gitu? Iya, biasanya kan kalau rombongan itu ada makan malam nih, ya itu kadang suka ada pembahasan gimana hari ini perjalanannya bla 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 bla. Tapi kalau kita udah nyampe kamar, udah nggak ada pembicaraan itu lagi. Selesai lah di situ ya. Selesai lah di situ. Lu mau marah, agak emosi, lu jangan terlalu cepet dong, lu bikinin dong kayak gini dong. Ya selesai hari itu ya. Betul. Tapi kadang di dalam perjalanan itu, memang kita juga kadang suka saling marah. Ya, ada momen-momen yang kita ada perdebatan kecil. Tapi itulah bumbu-bumbu perturingan suami istri. Karena kan ininya nyambung semua tuh biasanya kalau kita ngobrol tuh, ya kan? Lu itu istri ditinggalin kejauhan atau gimana? Nggak pernah malah nganggapnya udah kayak cuek aja ya. Iya. Gitu ya. Kadang sampai yang mungkin baru ikut touring gitu sama kita berdua, aneh aja. Iya pasti lah Pak. Ini kok lagi begini ya? Kok suaminya cuek banget sih? Ya sebenarnya bukan cuek, tapi karena memang di belakang pun kan ada tugas-tugasnya masing-masing nih di antara peserta ataupun yang ditunjuk sebagai panitia atau marshal. Iya. Jadi adalah nih walaupun lah bini gue di belakang sendiri, nggak mungkin sendiri banget, di belakang masih ada marshalnya. Kalau ya berhubungan saling inilah estafet. Tapi kalau untuk masalah jatuh, dia itu harus benar-benar ditanggung masing-masing. Jadi suami juga pasti udah wanti-wanti. Sebenarnya nggak ngingetin juga, karena saya juga sadar diri kan, suami juga punya tugas di perjalanan ini, punya tanggung jawab juga. Jadi saya berusaha untuk tidak menjadi beban. Wow. Minai sambil diminum kopinya. Nah, terus dikasih kopi. Kita ngopi dulu ya, sobat ya.
Kopinya ngopi, Mbak Pina ini. Dalam beberapa hari Mbak Pina akan menjalankan perjalanan trip ke Papua. Insya Allah. Ya, Mbak Pina ya. Satu pertanyaan. Ini mau nanya nih, sobat nih, mau nanya nih ke sobat semuanya. Begitu lu ada tawaran kok, jalan-jalan, gue bayarin deh ke Papua. Yang bakal timbul apa lo pertanyaan? Lu pasti banyak pemikiran. Nggak takut, Mbak? Itu dia. Hah? Banyak juga sih, jangankan orang lain ya, sesama teman motor pun ditawarin gitu atau diajakin. Aduh, gue masih punya keluarga nih di rumah. Karena orang sempat ngobrol sama Om Gitar tuh. Iya. Gua sampai nulisin sesuatu ke anak gua, Wan. Kunci ini di mana? Buku rekening ini, pinnya ini segala macam, udah kayak mau pergi kemana tuh, mau perang tuh. Betul. Dan itu juga kali pertama perjalanan touring yang membuat saya berdebar-debar. Berarti ini nanti yang beberapa hari mau berangkat ke Papua yang keberapa kali? Insya Allah yang kedua kali. Jadi 2 tahun lalu sebelumnya udah pernah ke Papua Barat. Ya. Jadi mencoba menikmati Trans Papua yang kata orang Iya. berada itu halu dan segala macam, tapi alhamdulillah saya membuktikan bahwa Trans Papua itu nyata. Dan pada saat saya kemarin 2 tahun yang lalu itu jalan, memang semuanya sudah sekitar 90% lah, hampir semuanya itu aspal terus. Oke, Trans Papua. Ya, walaupun ada beberapa titik yang memang masih bisa dibilang off-road ya, jalan masih batu-batu atau tanah-tanah. Tapi ya balik lagi, dari semua itu ya memang Trans Papua itu nyata dan sangat indah, sangat bagus. Kalian tuh wajib deh kesana, buktiin, jangan cuma di sosmed doang. Dengerin berita-berita di sosmed yang simpang siur ya. Kalau kalian mau tahu ya buktikan memang bahwa Papua itu nyata, ya memang nyata di sana. Dan saya sangat bangga bahwa Papua itu akhirnya mempunyai jalan darat yang hampir puluhan tahun mereka tidak pernah mempunyai jalan darat yang bisa dilalui dengan kaki mereka. Aktivitasnya semua pada pakai pesawat. Tapi ya alhamdulillah saat ini mereka bisa merasakan gimana nikmatnya berkendara. Walaupun memang nggak banyak ya yang saya lihat, tapi untuk sebagian warga yang tinggal di Papua, baik itu orang Papua asli ataupun memang pendatang di sana, mereka bisa dibilang sangat bahagia mungkin ya, karena jalan yang saat ini tidak ada, yang selama puluhan tahun ini nggak ada jalanannya, tapi tiba-tiba ada. Dan saya benar-benar kaget juga sih melihatnya, yang gunung dibelah, benar-benar sungai juga jadi tempat perlintasan. Jadi infonya, Mbak Pina ini satu-satunya wanita single fighter pengendara motor yang pertama. Mungkin ada yang suami istri tandem ya, Mbak Pina ya. Kalau nggak salah sih informasinya. Kalau yang di rata-rata dibaca atau informasi yang sudah Wan dapat, wanita pertama pengendara motor yang keliling Papua. Kalau orang Papua katanya. Saya juga nggak tahu ya, cuman karena kebetulan waktu pertama kali datang ke sana, komunitas trail namanya KTM, komunitas trail Manokwari. Oke, bukan yang itu KTM-nya. Mereka tuh kayak nyambut teman-teman dari Jakarta, Siap. mau berkunjung ke sana, Ya. dan mereka seneng banget gitu. Akhirnya ada teman-teman Jakarta berkunjung nih ke tempat kita main-main, dan dari celutukannya mereka, Mbak ini satu-satunya perempuan yang memang baru pertama kali kesini gitu, yang benar-benar mengelilingin sampai kurang lebih dari riding dari Sorong sampai Nabire. Sorong itu yang kepala gunung kan? Itu Aceh? Di atas ya? Enggak, Sorong masih di bawah. Sorong di bawah. Papua Barat. Papua Barat. Maksudnya area Papua Barat. Jadi dari masa sih Om, saya kan ngobrol ya sama teman-teman komunitas. Iya, teman-teman perempuan ada juga yang main, yang
apa, tapi nggak riding dari Sorong sampai Nabire Emba gitu. Iya. Ya, dan kami juga baru nih antar atau enggak atau kita ngunjungin atau kita silaturahmi bareng-bareng seperti ini yang pernah kita beneran riding bareng. Ya baru Mbak doang gitu. Mungkin Mbak ada temen yang lain ya akan saya ajak. Mbak, masalah Maaf, perlengkapan. minum dulu, Mbak. Minum dulu. Oh, serius banget minum. Kan udah cerita kayak gini sobat. Ngopi dulu. Mbak, masalah perlengkapan nih. Biasanya kan mau nggak mau perempuan tuh paling ribet. Paling ribet kayaknya. Ini untuk kan semua. Nah, kalau Wawan sih biasanya kalau lagi touring atau overland atau offroad tuh, misalkan 6 hari, biasanya kan pakai bawa baju tuh ya 6 hari berarti 6 tambah 2 atau 3 lah, 9 untuk salin. Biasanya kalau malam sih biasanya pakai baju yang buat besok dipakai kalau buat tidur tuh biasanya. Iya. Ngapain kita gonta-ganti untuk tidur kan? Udah aja besok mau pakai apa aja Pak? Ya udah itu aja buat tidur. Daripada lu salin kan. Iya. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, kalau Mbak gimana? Di motor itu kan kita cepat banget keringetan ya. Oke, dalam kalau pakai Keringetan, bau matahari, Iya. ya dan segala macem lah, keringetannya nempel banget. Itu nggak mungkin kalau kita nggak ganti tiap hari. Oke. Paling kalau misalkan saya perjalanan 10 hari, itu saya sih bisa dibilang simple sih. Perjalanan 10 hari, bawa bajunya 5 hari. Jadi Ya. jadi 2 kali pakai. Jadi, Cuci kering iya. cuci ya. Dalam perjalanan itu biasanya 2 hari perjalanan, 1 harinya lagi dipakai untuk cuci. Jadi dalam perjalanan itu pasti saya ngejemur tuh 1 setel baju, celana beserta dalamannya. Dan itu bikin saya sih jadi terbiasa ya. Memang agak ribet, tapi dibanding kita tumpuk-tumpuk jadi banyak bajunya atau baju kotornya jadi ribet, akhirnya susah dipakai. Jadi kalau saya triknya 2 hari jalan, nah hari yang kedua itu saya untuk nyuci. Mau itu tempatnya bagus ataupun tempatnya itu sama sekali tidak bagus, saya usahain yang penting masih bisa ada angin-angin, bisa berjemur. Nih kadang nih Mbak ya, maaf yang ngomong, kadang Mbak kalau misalkan di hutan lagi jalan tiba-tiba butuh buang air kecil. Bener banget. Atau sesuatu yang memang mendadak mendesak, kodenya sama teman-teman yang lain apa sih Mbak? Ngomongnya, ayo minum lu, gua mau ini, atau gimana sih Mbak? Bro, jalan duluan ya, gue belakangan. Oh itu. Biasa. Oke. Bro jangan duluan ya, gua belakangan, biasa. Itu udah. Kadang kalau lagi ngumpul misalnya di satu hutan atau di perkampungan yang gak ada penduduknya, tiba-tiba kita lagi ngegal kopi lah atau makan siang sedikit, bingung nih, aduh di mana nih, kan survei dulu, kan nggak ada nih, harus ada yang terdekat, tolong dong jangan ada yang nengok ke belakang gitu. Nah, itu udah pada paham. Siap. Ya. Itu kodenya. Makanya kan ya nggak ribet sebenarnya kalau semua sudah dikomunikasiin sih ya. Dan kebetulan juga setiap perjalanan teman-teman sih ya mungkin melihat saya kayaknya sama gendernya sama mereka. Jadi saya jatuh, saya apa juga biasa aja mereka. Enggak. Sering nanti dulu mau dibantuin apa gimana kan biasanya gitu tuh Mbak, teman-teman ngopi tuh Biasanya, komunitas. Biarin dulu. Di video dulu. Iya tuh kalau di mobil kebalik apalagi kan. Udah biarin dulu. Lu nyembah dulu lu mau minta tolong enggak gitu kan. Jadi bahan konten ya, Mbak. Iya, benar banget. Nah, itu kadang itu saya bisa mungkin hilangkan. Rasa-rasa baper itu hilang. Iya. Ya, yang penting kan kita mau sama-sama senang, sama-sama bahagia. Kalau memang masih baper ya jangan dari situ. Tangguh banget Mbak ini tuh. Lah ya sebelumnya. Ngopi Mbak. Ngopi terus ternyata di balik sosok Mbak Bina ya nggak. Aduh, bro gitu kan. Jangan ini, aduh. Bayang sih One Adventure kalau udah
ya itulah anak adventure. Jadi jangan baper, Iya. jangan lu pengen merasa dikasihani, Aduh. lu lakuin aja gitu. Kalau memang udah mendesak dan memang butuh pertolongan, baru tolong. Tapi bakal jadi bahan konten dan ketawaan dulu. Iya. Gila. Mbak, untuk Siap. para anak muda yang hobi touring motoran ya kan, kita bicara safety sih sebenarnya. Buat motivasi dan juga apa ya, apa sih namanya, inspirasi lah ya buat anak-anak muda yang baru aja mulai hobi motoran atau touring atau perjalanan jarak jauh. Ada nggak sih pesan yang bisa Mbak sampaikan, Mbak, berdasarkan pengalaman yang Mbak Pinay sudah alami? Iya. Pesannya sih harus persiapin kondisi fisik pertama kali. Oke, fisik. Ya, fisik baik itu kesehatan luar dalam itu harus benar-benar jangan dipaksa. Maksudnya itu dalam tanda kutip, persiapin fisik tuh jangan dipaksa. Lu jangan gengsi deh. Enggak, gue kuat kok, bener kok. Gue udah ke dokter, udah katanya sehat, udah. Padahal dia merasa bahwa nggak kuat gitu ya maksudnya, Mbak ya. Kayak ya itu dipaksain yang memang harusnya masih ada 2 jam perjalanan, tapi dia kondisinya udah capek, tapi dia nggak enak ngomong. Atau dia gengsi gitu. Ya. Harus ngomong. Karena itu nanti efeknya akan jadi kerombongan kalau kita jalannya bareng sama rombongan. Benar. Atau kita jalan berdua atau bertiga. Itu kan bakal jadi beban teman kita yang ikut bareng motoran kan. Benar. Harus sama-sama enjoy. Bener. Jangan walaupun susah sama-sama, senang sama-sama, ya kalau bisa senang sama-sama terus dalam perjalanan. Ya enggak? Benar. Masalahnya fisik itu nomor 1. Fisik nomor 1. Iya. Terjaga fisik. Selebihnya barulah dari fisik ke kantong nih. Oke, bicara kantong. Waktu ya. Harus cari waktu. Waktu. itu bisa disambi ya kan, karena kan memang rezeki kita kan, perjalanan itu kita bisa sih sebenarnya kemana aja, mau keliling Indonesia di bagian manapun, mau pakai motor apapun. Ini di luar konteks touring moge ya. Maksudnya ini hanya alhamdulillah aja saya memang adanya rezeki kendaraannya, rezekinya ini, saya pergilah menggunakan ini. Tapi buat teman-teman jangan sampai iri hati ataupun ngerasa harus punya begini motor baru, yang begini nih baru saya bisa touring, baru saya bisa ikut perjalanan ini. Enggak, kalian bisa touring, bisa jalan kemanapun dengan kendaraan yang kalian punya. Karena balik lagi, semuanya itu yang tahu kondisinya ya kalian sendiri, baik itu kendaraan, fisik kamu ataupun waktunya kamu gitu. Sesuaikan sama kantong masing-masing. Karena masalah budget itu variatif ya. Jadi betul. Mungkin budget saya 10.000, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin bisa lebih murah dari saya. Di bawah 10.000 atau bahkan ada yang lebih dari saya, 20.000. Itu kan hanya perbedaannya di satu, di tempat dimana kalian istirahat. Ya kan? Istirahat itu makan. Yang kedua tidur. Nah, 2 itu yang bikin budget kamu jadi membengkak atau jadi tambah tinggi gitu. Selebihnya perjalanan bensin sama, harga bensinnya sama. Mau motor kecil, mau motor gede, sama kan? Per liternya berapa? Sama. Terus untuk bengkel ya bengkel semahal-mahalnya bengkel motor, kalau cuman sekedar isi angin berapa sih? Kalau cuman kayak ada rantai yang copot atau kopling bermasalah, kan nggak nyampe jutaan. Benar. Kurang lebih mirip-mirip lah. Sesuaikan sama budget, kantong, sama kemampuan. Kalau kalian mau enak, mau nyaman, banyak kok penginapan yang memang masih di ratusan ribu. Masih, saya pernah kok nginep yang cuman harganya 150.000. Ya memang kondisinya nggak ada AC gitu. Kayak kipas angin, tapi minimal saya bisa tidur nyenyak. Bisa ngeluruskan badan. Betul sekali. Enak banget. Tapi kalau mau ya bagus, mewah, yang ada juga. Tapi kan nggak di semua daerah punya. Saya bisa
atau daerah itu punya tempat seperti itu. Jadi ya saya harus bisa menyesuaikan juga, dan alhamdulillah ya jadi cerita aja buat saya. Tapi kan nggak selamanya setiap perjalanan Mbak Pinai semuanya di penginapan atau Mbak? Pasti kan ada. Iya sih. Ada yang buka tenda. Ngempernya. Ya kan? Ngemper. Mau nggak mau tenda. tiba-tiba trouble yang memang kira-kira teman-teman ada satu tim yang trouble, mau nggak mau kan ditungguin tetap harus sampai bener kan, dan waktunya udah malam capek. Betul. Mungkin tinggal RC-nya lah memutuskan bener kita banget. camping atau ada enggak. kondisi-kondisi yang kita kemalaman di jalan dan perjalanan penginapan masih jauh, akhirnya ya kita ngegelar aja buka tenda di situ. Bener. Yang penting kita bisa istirahat untuk besoknya riding lagi, badan kita tetap seger, tetap sehat. Ya itu balik lagi ke istirahat itu. Jadi makanya buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan, ya balik lagi kondisi manajemen packingnya itu harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau kalian tahu rutenya, memang di setiap perjalanan ini ada penginapan bagus ataupun memang ada penginapan, ya udah nggak usah bawa tenda. Tapi kalau perjalanan ini belum pernah kalian lakukan atau memang udah cari informasi nggak ada penginapan, ya bawalah tenda. Bawalah tenda, sobat. Minimal buat sejam 2 jam ngelurusin kaki, badan, pinggang. Karena tegak terus. Bener, apalagi motor ya, nggak bisa nyantai-nyantai gitu di atas motor. Bener. Waduh, seru banget ya sobat ya, ngobrol sama Mbak Pinai ya. Gila, keren. Mbak Pinai, makasih banyak ya. Siap, sama-sama. Pokoknya One Aventur makasih banyak nih, udah sempet silaturahmi juga, diterima di rumahnya juga. Alhamdulillah. Dengan sosok wanita tangguh, roda 2. Waduh, yang bentar lagi mau ke Papua yang kedua kalinya nih. Insya Allah awal Agustus. Sama suami. Karena hari Jumat ini hari Rabu, 2 hari lagi sobat. Berangkat sobat. Insya Allah doain mudah-mudahan selamat, lancar, selamat lagi sampai rumah kesini lagi. Nggak sabar, Wawan pengen tahu ceritanya karena Wawan sih biasanya berlanjut nih Mbak. Maksudnya kan ini ngobrolin mau perjalanan nih. Setelah pulang dong. Siap. Ya kan? Gimana Mbak? Gimana nih ceritanya kan? Karena butuh referensi kan buat teman-teman yang nanti mau berangkat. Udah pasti. Wah, udah nggak sabar nih pengen di Instagramnya udah one follow tuh. Mbak Pinai udah one follow nih. Udah tinggal lihat aja nih perjalanannya nanti di Papua. Aduh. Pokoknya sehat selalu Mbak Pinai sama keluarga, suami juga, Om Gita. Pokoknya sukses terus lah. Iya. Sering-sering main lagi ke sini. Siapa tahu keracunan. Pengen sih. Tadi Om Gita udah mau ngajakin sih. Pengen nyobain nih. Aduh, touring pakai motor, keren-keren banget. Amin. Gitu aja Mbak Pinai. Siap. Sukses ke Papuanya bareng suami, sehat, lancar semuanya pokoknya. Amin. Jadi motivasi juga. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan inspirasi. Karena ambil yang positifnya, untuk inspirasi mungkin ada orang yang lebih dari saya untuk inspirasi yang di dunia permotoran inilah, adventure. Benar. Mudah-mudahan ada sedikit lah yang bermanfaat dari saya tadi. Amin. Itu aja sobat, salam dari kami berdua. Pinai Journey sama One Aventur. Pokoknya jangan nggak adventure, tetap aja adventure ya kan. Mau apapun, lu main sepeda, lu main motor, lu mobil, ya kan, lu mau trekking, lu mau hiking naik gunung. Benar banget. Di situ banyak sisi nilai positif dan belajar yang. Jangan pernah membedakan peralatan yang kalian punya atau kendaraan yang kalian punya. Jangan gengsi. Itu lagi terutama. Aduh, jangan gengsi. Itu aja Mbak Pinai. Siap. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Wawan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.